Selamat pagi teman-teman yang berbahagia. Berjumpa lagi dengan kelompok 1. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai topik 6, implementasi pembelajaran dalam UPD. Tema dari kelompok kami adalah pembelajaran menggunakan buku teks demonstrasi kontekstual topik 6. Anggota kelompok kami yang pertama Jaka Sarwanto, Widyaningrum, Siti Yuniliana, Kusni Nur Cahyanti, Dewi Rahmawati Nurjanah, Haris Yuniandar, Rini Wulandari, Risma Arianti, Febriana Resti, dan Wiwi Nufaida. Untuk yang pertama, kasus 1, ilustrasi 1. Buku teks berfungsi sebagai salah satu sumber daya rujukan untuk dikaji sebagai landasan desain pembelajaran dengan tujuan yang spesifik dan hasil pembelajaran. Kemudian ada ilustrasi yang kedua. Buku teks adalah silabus atau penentu seluruh kegiatan pembelajaran. Tidak ada tujuan eksplisit di luar buku teks yang digunakan. Kemudian pertanyaan 1. Ilustrasi mana yang sering Anda lakukan? Apakah ilustrasi 1 atau ilustrasi 2? Dan mengapa kelompok Anda memilih ilustrasi tersebut? Jelaskan. Nah, di sini kelompok kami memilih ilustrasi 1 karena hal tersebut dari segi bahasa buku teks juga dikenal sebagai buku pegangan yang mengartikan sebagai pedoman atau rujukan dalam pembelajaran. Permendikbud nomor 8 tahun 2016 juga mengungkapkan bahwa pengertian buku teks adalah sumber pembelajaran utama mencapai KI dan KD yang dinyatakan layak oleh Kemendikbud untuk digunakan di satuan pendidikan. Kemudian pertanyaan yang kedua, mana menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Nah, ilustrasi yang cocok menurut kelompok kami untuk peserta didik di masa kini yaitu ilustrasi pertama yang menunjukkan adanya 3 kata kunci terkait makna buku teks tersebut, yaitu 1. Sebagai rujukan dan landasan dalam pembelajaran. 2. Terdapat tujuan yang spesifik. Dan 3. Memuat hasil belajar. Contoh nyata ilustrasi 1 dapat ditemukan di sekolah dasar berupa buku guru, buku siswa yang di dalamnya memuat KI, KD, tujuan pembelajaran, rubrik penilaian, serta soal latihan untuk mengetahui pencapaian hasil belajar peserta didik. Pada abad 21 ini, buku teks dapat ditemukan dalam bentuk digital. Buku digital lainnya sebagai referensi tambahan pengetahuan peserta didik dan guru dalam membuat perencanaan pembelajaran. Jadi kami memilih ilustrasi yang pertama karena mencakup seluruh aspek-aspek dalam kegiatan pembelajaran. 2 ilustrasi lagi. Ilustrasi yang pertama adalah hasil belajar yang diinginkan membutuhkan penilaian kerja yang bersumber dari keilmuan sebagai konteks buku teks. Kemudian ilustrasi kedua, penilaian terdiri dari tes pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang ada pada buku pegangan dan mungkin terpisah, misalnya lembar kerja peserta didik, namun masih terikat erat dalam konteks buku teks. Kelompok kami memutuskan untuk pertanyaan yang pertama, ilustrasi mana yang sering Anda lakukan, ilustrasi 1 atau ilustrasi 2, dan mengapa kelompok Anda memilih ilustrasi tersebut. Nah, ilustrasi yang kami pilih itu adalah ilustrasi yang kedua. Nah, karena hal tersebut sesuai dengan Permendikbud nomor 23 tahun 2016 mengenai standar penilaian pendidikan. Nah, pada pasal 3 ayat 1 dijelaskan bahwa penilaian hasil belajar peserta didik pada sekolah dasar dan juga menengah itu meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Penilaian hasil belajar peserta didik dilakukan sesuai dengan tujuan penilaian secara berkeadilan, objektif, dan edukatif. Proses tersebut dilakukan melalui berbagai teknik penilaian menggunakan berbagai instrumen dan berasal dari berbagai sumber agar lebih komprehensif.
Kemudian untuk pertanyaan kedua, ilustrasi mana yang menurut kelompok kami cocok dan sesuai dengan peserta didik kekinian? Nah, kelompok kami memilih ilustrasi yang kedua karena sesuai dengan untuk peserta didik masa kini. Hal tersebut relevan dengan kondisi saat ini yang menggunakan kurikulum merdeka yang menekankan profil pelajar Pancasila, sehingga penilaian peserta didik tidak hanya dilihat dari pengetahuan dan keterampilan saja, tetapi juga dilihat dari sikapnya. Setiap aspek tersebut memiliki rubrik penilaian masing-masing terkait dengan materi yang sudah diajarkan. Jadi menurut kelompok kami, ilustrasi kedua itu lebih sesuai untuk peserta didik zaman sekarang dan juga lebih mencakup seluruh aspek penilaian yang dibutuhkan untuk mengetahui tingkat ketercapaian proses pembelajaran yang sudah dilalui oleh peserta didik. Selain itu juga dapat menjadi bahan evaluasi untuk proses pembelajaran berikutnya. Kemudian kasus yang ketiga, ilustrasi 1. Buku teks digunakan untuk mengungkap, menyoroti dan mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan penting tentang keilmuan yang mendukung kinerja inti dalam subjek. Kemudian ilustrasi yang kedua, tugas peserta didik adalah mengetahui apa yang ada dalam teks, pertanyaan penting dan tujuan serta kinerja belajar terdapat di dalamnya, sehingga buku teks merupakan panduan membaca, diskusi, dan persiapan hingga akhir. Untuk ilustrasi ketiga ini, untuk pertanyaan yang pertama, ilustrasi mana yang sering Anda lakukan, ilustrasi 1 atau 2, dan mengapa kelompok Anda memilih ilustrasi tersebut? Nah, ilustrasi yang sering kelompok kami lakukan yaitu ilustrasi 1. Hal tersebut karena di era pendidikan paradigma baru tidak diwajibkan untuk hanya berpedoman pada suatu sumber belajar, melainkan adanya kebebasan dari guru maupun peserta didik untuk menemukan berbagai informasi dengan sumber belajar lain seperti jurnal dan lain sebagainya. Selain itu, banyak sekali pertanyaan yang jawabannya masih terbatas dijelaskan dalam buku teks. Maka dari itu, buku teks hanya menjadi panduan untuk menemukan dan mengeksplor lebih dalam terkait pertanyaan-pertanyaan yang ingin dieksplor tersebut, yang jawabannya dapat ditemukan di berbagai sumber lain seperti jurnal, internet, artikel, dan lain sebagainya. Tentu saja dalam mencari jawaban di internet, kita harus memperhatikan dari mana sumber tersebut berasal, apakah sumber tersebut kredibel atau tidak. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik zaman kekinian? Jelaskan. Ilustrasi yang sesuai menurut kelompok kami adalah ilustrasi yang pertama. Berdasarkan ilustrasi 1 menunjukkan gaya belajar peserta didik saat ini lebih suka membaca literatur via online, via daring seperti e-book, artikel, jurnal, dan lain sebagainya. Literatur online mudah diakses, menarik, dan mendukung pengetahuan yang ingin diketahui oleh peserta didik. Di sisi positif, literasi melalui online mempercepat pembelajaran karena kita tinggal search langsung ketemu jawabannya. Namun berbeda dengan literasi konvensional, kita harus membacanya satu persatu sehingga lebih banyak informasi yang kita dapat, seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu kasus yang keempat,
yang ilustrasi pertama yaitu buku teks tidak digunakan berdasarkan urutan penomoran karena urutan membaca buku teks berdasarkan urutan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Dan ilustrasi yang kedua yaitu teks dibaca dan dimanfaatkan berdasarkan urutan penomorannya. Nah, terkait ilustrasi dua tadi terdapat dua pertanyaan. Yang pertanyaan pertama yaitu ilustrasi mana yang sering Anda lakukan, satu atau dua, dan mengapa kelompok Anda memilih ilustrasi tersebut? Jelaskan. Nah, menurut kelompok kami, ilustrasi yang sering kelompok kami lakukan yaitu ilustrasi yang pertama. Hal tersebut karena penggunaan buku teks merupakan sumber atau media pembelajaran yang harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Contohnya, yaitu jika tujuan pembelajaran yang akan dicapai terdapat pada topik 3, maka guru bisa membantu peserta didik dalam proses pembelajaran untuk memahami topik 3 terlebih dahulu, tanpa harus menyelesaikan topik 1 atau 2 dahulu. Jadi untuk topik 1 atau 2 bisa dilompati terlebih dahulu dan menyesuaikan dengan tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran. Seperti itu. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua yaitu ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Jelaskan. Nah, ilustrasi yang menurut kelompok kami cocok dan sesuai untuk peserta didik masa kini yaitu ilustrasi yang pertama, yang menunjukkan penggunaan buku teks tidak berdasarkan penomoran melainkan urutan pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, buku teks bukan satu-satunya sumber belajar. Siswa juga dapat mencari sumber tambahan lainnya. Guru dan peserta didik mendapatkan kebebasan dan hal tersebut sejalan dengan karakteristik peserta didik kekinian dan implementasi kurikulum merdeka yang memerdekakan peserta didik yang sedang dicanangkan oleh pemerintah saat ini. Nah, untuk selanjutnya, untuk kasus yang terakhir yaitu kasus kelima, terdapat dua ilustrasi. Ilustrasi yang pertama yaitu buku teks ini adalah salah satu sumber daya dan rujukan di antara banyaknya sumber belajar. Buku pegangan termasuk sebagian materi dan umumnya hanya digunakan untuk merangkum ide-ide penting dan sebagai landasan memecahkan masalah dan dukungan argumen penting. Untuk ilustrasi yang kedua, buku teks sumber primer dan bahan sumber lainnya jarang digunakan. Misal tidak menggunakan media massa, media sosial, dan lain-lain. Ringkasan dan konten buku teks diambil sebagai kegiatan untuk dipelajari, didalami, dieksplorasi, diuji, dan dikritik. Nah, terkait ilustrasi tadi terdapat pertanyaan yang pertama yaitu ilustrasi mana yang sering Anda lakukan, satu atau dua, dan mengapa kelompok Anda memilih ilustrasi tersebut? Jelaskan. Nah, menurut kelompok kami, ilustrasi yang sering kami lakukan sesuai pengalaman mengajar sebelumnya dan praktik mengajar selama PPL adalah ilustrasi yang pertama. Menurut kami, buku teks hanyalah salah satu sumber belajar yang dapat dimanfaatkan oleh guru maupun peserta didik sebagai acuan dan pegangan dalam mengetahui pokok bahasan yang akan dipelajari sesuai fase atau level peserta didik. Biasanya buku teks dibedakan sesuai grade atau level atau tingkatan kelas dan dibagi menjadi dua, yaitu buku teks semester 1 dan buku teks semester 2. Selain itu, buku teks juga dibedakan menjadi dua macam, yaitu buku pegangan guru dan buku pegangan siswa. Kami terbiasa memadukan penggunaan buku teks dan materi dari media digital lainnya dalam memperkaya khasanah keilmuan serta membuat kegiatan pembelajaran yang lebih bervariasi. Jadi sumber belajarnya lebih banyak, tidak hanya tergantung pada buku teks saja atau buku guru ataupun buku siswa juga, tapi juga mengambil dari sumber-sumber lain seperti dari media massa, internet, dan sebagainya. Untuk selanjutnya, untuk pertanyaan yang kedua yaitu ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Jelaskan. Nah, ilustrasi yang menurut kelompok kami cocok dan sesuai untuk peserta didik masa kini yaitu ilustrasi yang pertama. Berdasarkan ilustrasi pertama, menunjukkan buku teks hanyalah salah satu sumber belajar penunjang proses pembelajaran yang pemanfaatannya harus sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan ketercapaian tujuan pembelajaran. Buku teks yang berkualitas dan diimbangi dengan informasi dari media lainnya
seperti aplikasi dan media sosial yang turut menambah sumber informasi bagi guru dan peserta didik. Oleh karena itu, ilustrasi pertama sangatlah tepat untuk diterapkan oleh guru profesional masa kini dalam merancang pembelajaran yang menarik, variatif, inovatif, dan efektif. Nah, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan atau salah dalam penyampaian, mohon untuk dimaafkan. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.